Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kini kita sedang berada pada bulan yang luar biasa, bulan yang memiliki keistimewaan. Bulan merupakan madrasah rabbaniyah, yaitu bulan yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik diri kita. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah merupakan momentum yang tepat untuk mendidik akidah kita, syariah, dan juga akhlak kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam secara utuh, secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita agar kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang kafah, artinya utuh. 3 unsur ada pada diri kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itulah berkaitan dengan akidah. Islam itu berkaitan dengan syariah, sedangkan ihsan itulah dia akhlak. Dan terima kasih ya Allah, karena bulan Ramadan telah memberikan pendidikan yang sangat berharga bagi kita untuk memperkuat ketiga unsur tersebut. Pertama, berkaitan dengan iman atau akidah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang ibadah puasa ini. Apa kata Allah? Kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Semua yang dilakukan oleh hambaku, itulah dia yang menentukan untuk ikhlas atau tidak ikhlas, kecuali ibadah puasa. Pasti si hamba itu melakukan puasa karena aku, dan aku langsung yang akan memberikan imbalan kepadanya. Artinya, kita tahu bahwa ibadah puasa ini memupuk agar kita betul-betul meyakini bahwa Allah lah segala-galanya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Kalau seandainya si hamba itu telah memiliki keyakinan seperti itu, maka dia pun pasti akan menjadi orang yang baik. Dan ibadah puasa tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibadah puasa juga adalah merupakan ibadah yang pelik. Mengapa? Karena kita tahu umumnya ibadah yaitu dengan cara melaksanakan aktivitas. Salat misalnya, ada takbiratul ihram, kemudian ada pembacaan surat Al-Fatihah, ada ruku, ada sujud. Membaca Al-Quran begitu pula. Mata kita melihat Al-Quran, tangan kita mengebet-ngebet lembaran Al-Quran, dan juga mulut kita membaca itu Al-Quran. Haji, umroh, apalagi kita berangkat meninggalkan kampung halaman. Di sana ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada melontar dan sebagainya. Artinya aktivitas semua itu kita lakukan dan itulah dia ibadah. Tapi berbeda dengan ibadah puasa. Kita melakukan ibadah justru pada saat kita tidak melakukan, yaitu pada saat kita pasif. Pada saat kita tidak makan, pada saat kita tidak minum, disitulah kita disebut ibadah. Ini memberikan pelajaran berharga yang berkaitan dengan syariah, yaitu ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ibadah kita itu bisa dengan cara melakukan dan bisa pula dengan cara meninggalkan. Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh." Apa yang aku larang, jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sedangkan apa yang kuperintahkan, lakukanlah sebatas kemampuan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ihsan atau akhlak.
Kita tahu pemirsa bahwa buah daripada ketakwaan yang ada di dalam dada kita, yaitu itulah dia akhlak, menjadi manusia yang baik. Rasulullah pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Faktor apa ya Rasulullah yang paling banyak membuat manusia nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Qala, Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menjadikan kita manusia yang berakhlak mulia. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini hanyalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ibadah puasa ini betul-betul mendidik kita agar kita menjadi manusia yang berakhlak. Berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat lima waktu kita, menjaga sholat tarawih kita, dan puasa Ramadan juga. Begitu pula menjaga hablum minan nas kita, agar kita memberikan kepedulian. Rasulullah SAW bersabda, man aftara sha'iman falahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Barang siapa memberikan bukaan kepada saudara yang berpuasa, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada dia sama dengan pahala saudara yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperkuat akidah kita, memperkuat syariah kita, dan juga memperkuat akhlak yang mulia kita, sehingga pada akhirnya kita pun menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.